Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta kehidupan dan Raja atas semua makhluk, aku masuk ke hadirat-Mu yang kudus, bukan berdasarkan jasaku sendiri, tetapi berdasarkan darah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus yang adil. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali mutlak atas setiap sel, setiap jaringan, dan setiap fungsi tubuh manusia, karena Engkau telah menenun kami dengan cara yang menakjubkan di dalam rahim ibu. Di hadapan rasa sakit yang berdenyut, ketidaknyamanan yang tak kunjung berhenti, dan penyakit yang mencoba menentukan akhir cerita, aku mengangkat suaraku untuk menyatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran tertinggi di atas diagnosis medis atau putusan manusia manapun. Engkau tidak berubah, Tuhan. Kuasa yang sama yang melakukan mukjizat di jalan-jalan berdebu di Galilea tetap dapat kami akses hari ini, berdenyut dan hidup, siap untuk membalikan keadaan yang paling kacau dan membawa ketertiban di mana kehancuran fisik berkuasa. Bapa Surgawi, aku membawa ke hadapan takhta kasih karunia-Mu kehidupan ini yang sekarang sedang didera oleh rasa sakit fisik, rasa sakit yang sering melampaui tubuh dan melukai jiwa itu sendiri, merusak harapan dan mencuri senyuman. Sama seperti perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan yang terus-menerus, menghabiskan semua yang dimilikinya untuk pengobatan manusia tanpa mendapatkan kesembuhan. Banyak dari mereka yang mendengarkanku sekarang merasa putus asa dan kehabisan sumber daya. Tetapi aku tahu ya Tuhan, bahwa ketika ilmu pengetahuan berkata, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tepat di titik itulah tindakan supranatural-Mu mulai terwujud dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Kita tidak berurusan dengan konsep abstrak, tetapi dengan Tuhan yang turun tangan dalam sejarah dan yang berbelas kasihan terhadap penderitaan anak-anaknya yang terkasih. Tuhan, perempuan itu mendengar tentang kemasyhuran-Mu dan memutuskan bahwa ia tidak akan menerima keadaannya yang penuh kesengsaraan dan penyakit secara pasif, menerobos kerumunan dan prasangka untuk menyentuh jumbai jubah-Mu. Dengan cara yang sama, aku sekarang mengulurkan tangan iman, menerobos penghalang ketidakpercayaan dan ketakutan untuk menyentuh kuasa-Mu yang memancarkan kebajikan dan kehidupan. Aku berseru Tuhan, agar pada saat yang tepat ini, arus kesembuhan melintasi tubuh saudara laki-laki dan perempuanku, menghentikan bukan hanya darah, tetapi menghentikan rasa sakit, peradangan, infeksi, dan setiap proses degeneratif yang sedang berlangsung. Biarlah kebajikan Roh Kudus mengalir melalui sumsum, tulang, persendian, dan organ vital, memulihkan pola asli kesehatan sempurna yang telah Engkau ciptakan. Tuhan mukjizat, kami ingat bahwa kerumunan orang mendesak Yesus, tetapi hanya sentuhan iman yang menarik kuasa darinya. Oleh karena itu, kami tidak hanya ingin menjadi penonton mukjizat orang lain, tetapi menjadi protagonis dari kisah baru yang ditulis oleh jari-Mu. Aku menyatakan bahwa sumber penderitaan sedang mengering sekarang oleh otoritas nama Yesus, sama seperti sumber pendarahan itu mengering seketika. Tidak peduli apakah rasa sakit itu kronis, akut, pasca operasi, atau berasal dari penyakit misterius. Di hadapan hadirat-Mu, setiap anomali biologis harus tunduk dan mundur, karena nama-Mu di atas segala nama, termasuk di atas nama penyakit apapun yang tercatat atau tidak diketahui oleh pengobatan dunia. Ya Tuhan, aku terbawa dalam roh ke kota Nain, di mana kematian seolah-olah memiliki kata terakhir atas kehidupan seorang pemuda dan atas sukacita seorang janda yang tak berdaya.
Engkau melihat iring-iringan pemakaman itu, prosesi air mata dan keputusasaan itu, dan hatimu tergerak oleh belas kasihan yang mendalam, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak tahan melihat kematian mencemooh ciptaanmu. Engkau menghentikan usungan mayat itu, menginterupsi ritual kematian, dan mengembalikan kehidupan dengan satu perintah yang kuat. Aku memohon sekarang Tuhan, agar Engkau menghentikan prosesi kematian yang telah mengintai kehidupan ini, menginterupsi siklus rasa sakit dan pembusukan yang mengancam untuk membawa hamba-Mu ini ke kuburan sebelum waktu yang ditentukan. Bapa, aku bernubuat dengan otoritas yang telah didelegasikan kepadaku bahwa setiap pemakaman yang diprogram oleh neraka terhadap kehidupan ini sedang dibatalkan sekarang juga di pengadilan surgawi. Di mana ada persiapan untuk berkabung, akan ada persiapan untuk pesta syukur, di mana para penggali kubur spiritual menunggu akhir. Para malaikat Tuhan sedang berkemah, membawa kelepasan dan pemulihan. Aku memerintahkan agar hukuman mati dicabut dan agar roh kehidupan, nafas yang maha kuasa, masuk ke dalam paru-paru ini, ginjal ini, hati ini, dan otak ini, membawa kebangkitan yang ajaib. Sama seperti pemuda di Nain bangkit dan mulai berbicara, biarlah saudara laki-lakiku ini bangkit dari ranjang penyakit sambil menyaksikan kuasa-Mu. Tuhan, rasa sakit fisik sering mencoba meyakinkan kita bahwa keheningan-Mu adalah tanda pengabaian. Tetapi kami menolak kebohongan setan itu dengan kekuatan iman kami yang tak tergoyahkan. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan, harus mengatasi penghalang rasa malu, kenajisan seremonial, dan kelelahan fisik untuk datang kepadamu, kami juga hari ini menerobos semua keterbatasan alami yang mencoba menghalangi kami menerima mukjizat. Aku menyatakan bahwa kebajikan yang keluar darimu pada hari itu tidak habis. Itu terus mengalir seperti sungai yang abadi, dapat diakses oleh setiap orang yang berani percaya melawan harapan. Biarlah sentuhan iman kami sekarang menjadi pemicu yang melepaskan energi ilahi itu, mengeringkan luka lama, meregenerasi jaringan mati, dan membuat hidup Tuhan berdenyut di mana sebelumnya hanya ada hukuman dingin dari rasa sakit dan penderitaan kronis. Tuhan yang kekal, lagu itu berkata, hanya Tuhan yang melakukan mukjizat, dan kami berpegang pada kebenaran mutlak ini, menolak sumber pertolongan lain apapun yang tidak datang darimu. Kami tidak percaya pada kuda, atau pada kereta, atau pada kekuatan tangan manusia, tetapi kami memanggil Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menopang alam semesta dengan firman kuasa-Nya. Kami tahu bahwa bagimu tidak ada kasus yang sulit, tidak ada tahap terminal yang tidak dapat dipulihkan, dan tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi manusia adalah akhir dari jalan, bagimu hanyalah skenario yang sempurna untuk manifestasi kemuliaan-Mu yang tak terkatakan. Bekerjalah Tuhan, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh ahli bedah manapun, menjahit luka yang tak terlihat dan membangun kembali jaringan yang telah dihancurkan oleh penyakit. Tuhan, aku sekarang menegur setiap pekerjaan yang dilakukan melawan keluarga ini dan melawan rumah ini. Setiap proyek neraka yang dirancang untuk membawa penyakit dan penderitaan terus-menerus. Kami tahu bahwa perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah dan penguasa, dan oleh karena itu, dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, kami membatalkan setiap kutukan yang dilontarkan pada kesehatan orang ini.
Jika ada kata-kata kutukan, ritual kejahatan, atau warisan spiritual penyakit keluarga, kami mematahkan belenggu itu sekarang dalam otoritas salib Kalvari. Kami menyatakan bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawan tubuh ini akan berhasil, dan bahwa setiap lidah yang bangkit untuk menghakimi atau diagnosis yang menghukum akan dibungkam oleh kuasa darah Yesus. Ya Tuhan kebangkitan, yang menghentikan prosesi pemakaman di Nain dan mengubah tangisan seorang ibu menjadi keheranan dan sorak-sorai. Kami memohon interupsi segera terhadap setiap proses kematian yang sedang menyerang tubuh ini. Obat-obatan mungkin telah memberikan vonis, tes mungkin menunjuk pada akhir, tetapi Engkau adalah Tuhan yang membatalkan pemakaman dan menulis ulang kisah-kisah yang tampaknya telah mencapai babak akhir. Kami memerintahkan dalam otoritas nama Yesus agar roh kematian melepaskan kehidupan ini sekarang, agar setiap organ yang berhenti kembali berfungsi dengan kekuatan supranatural, dan agar kuburan yang sedang digali ditutup oleh perintah-Mu yang berdaulat. Biarlah suaramu yang bergema di usungan mayat itu membawa pemuda itu kembali bergema sekarang di dalam setiap sel yang sakit, memerintahkan kebangkitan kesehatan yang mulia. Bapa kasih, firman-Mu menjamin kepada kami bahwa Yesus telah menanggung rasa sakit dan penyakit kami, dan bahwa oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Inilah dasar hukum dari doa kami. Kami tidak meminta bantuan yang tidak pantas berdasarkan kebaikan kami, tetapi kami menuntut hak yang diperoleh dalam pengorbanan pengganti Kristus. Rasa sakit yang dirasakan orang ini telah dirasakan oleh Yesus. Penderitaan yang ditanggungnya telah ditanggung di kayu salib. Oleh karena itu, aku berkata kepada rasa sakit, keluarlah sekarang. Aku berkata kepada penyakit, mundurlah. Harga telah dibayar, utang telah lunas, dan kesehatan adalah warisan orang-orang kudus. Biarlah ada kelegaan segera, sensasi kedamaian fisik dan spiritual membanjiri diri ini sekarang. Tuhan, kami percaya bahwa ikatan kematian sedang runtuh ke tanah saat ini, dihancurkan oleh pedang roh, yaitu firman-Mu. Apa yang mengikat tubuh ini keranjang, apa yang menghalangi gerakan, pernapasan, atau pencernaan yang benar sedang dipatahkan secara supranatural. Aku melihat dengan iman rantai penyakit putus dan kebebasan roh mengambil alih lingkungan ini. Engkau adalah Tuhan yang melepaskan orang yang terikat dan membebaskan tawanan, dan aku berseru untuk pembebasan fisik tubuh ini yang telah menjadi penjara rasa sakit. Biarlah sukacita Tuhan, yang adalah kekuatan kita, kembali mengalir seperti sungai yang deras, menyapu bersih semua kesedihan dan keputusasaan yang disebabkan oleh penyakit yang berkepanjangan. Ya Tuhan yang Maha Tinggi, perbarui kekuatan orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, melipat gandakan energi di mana hanya ada kelelahan dan keletihan yang ekstrim. Banyak yang seperti perempuan yang mengalami pendarahan itu, kehabisan secara finansial, emosional, dan fisik. Tetapi hari ini adalah hari perubahan, hari sentuhan yang mengubah segalanya. Aku memohon agar ada persediaan mukjizat juga di bidang keuangan, memulihkan semua yang telah dihabiskan untuk perawatan, obat-obatan, dan konsultasi tanpa akhir. Engkau adalah Tuhan pemulihan, dan aku percaya bahwa bersama dengan kesembuhan fisik akan datang juga pemulihan dari segala sesuatu yang dicoba dicuri musuh melalui penyakit. Tuhan Yesus,
Engkau adalah pribadi yang sama yang berjalan di tengah kerumunan dan melihat kebutuhan individu setiap orang. Engkau tidak acuh terhadap seruan kami. Aku memohon agar engkau melewati koridor rumah sakit sekarang, melalui ICU, melalui kamar-kamar gelap tempat orang-orang mengerang kesakitan, dan agar bayangan kesembuhanmu menaungi mereka. Biarlah para dokter terkejut melihat perbaikan yang tiba-tiba. Biarlah tes pencitraan menunjukkan hilangnya tumor. Biarlah tes darah membuktikan normalisasi semua tingkat. Lakukanlah ya Bapa, agar pengobatan dunia terpaksa mengakui bahwa ada dokter di atas segala dokter yang bertindak, yang hikmatnya melampaui semua pemahaman manusia. Tuhan Maha Kuasa, aku menyatakan bahwa proyek-proyek neraka untuk memperpendek hari-hari orang ini digagalkan dan bahwa tujuan Tuhan akan menang secara berdaulat. Kehendak-Mu baik, sempurna dan menyenangkan, dan itu mencakup hidup dan hidup berkelimpahan. Aku menolak kepasrahan, aku menolak penerimaan pasif terhadap kematian dan rasa sakit, dan aku mengangkat panji perang melawan segala penyakit. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menerima hasil akhir manusia karena kata terakhir keluar dari mulut-Mu. Dan Engkau berkata, Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kami berpegangan pada janji ini sebagai jangkar yang aman bagi jiwa dan tubuh kami. Tuhan, biarlah urapan yang mematahkan kuk turun sekarang ke atas kepala orang yang berdoa bersamaku ini, mengalir ke seluruh tubuh dan membawa kesembuhan integral. Di mana ada peradangan, biarlah ada balsem Gilead. Di mana ada tulang yang patah atau aus, biarlah ada kuasa kreatif Tuhan. Di mana ada kegagalan organ, biarlah ada nafas kebangkitan. Aku bernubuat bahwa tubuh ini kembali berfungsi dalam harmoni sempurna sebagaimana ia dirancang. Setiap sistem, setiap kelenjar, setiap saraf menaati suara perintah Sang Pencipta. Rasa sakit tidak memiliki otoritas hukum untuk tetap berada di tempat Roh Kudus berdiam. Bapa Kudus, aku menguduskan tubuh ini sebagai bait Roh Kudus dan sebagai bait-Mu. Ia tidak dapat didiami oleh penyakit dan kemuliaan Tuhan pada saat yang sama. Terang menghilangkan kegelapan, kesehatan ilahi mengusir penyakit jahat. Aku mendekretkan pembersihan spiritual dan fisik yang lengkap, detoksifikasi dari segala sesuatu yang tidak murni dan berbahaya. Biarlah sistem kekebalan tubuh diperkuat oleh kuasa iman dan oleh tindakan biologis kasih karunia-Mu yang umum dan khusus. Kami percaya bahwa mukjizat bukan hanya kemungkinan yang jauh, tetapi kenyataan yang nyata bagi mereka yang percaya. Dan kami memilih untuk percaya tanpa syarat. Tuhan, sama seperti janda di Nain, menerima putranya kembali dan kesedihan berubah menjadi sorak-sorai, aku memohon agar keluarga yang menangis dihibur dengan mukjizat kesembuhan. Ubahlah ratapan menjadi tarian, kenakanlah pakaian sukacita kepada kami, dan lepaskanlah kain karung kesakitan kami. Biarlah kesaksian kesembuhan ini begitu berdampak sehingga tetangga, kerabat, dan teman harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang adalah Tuhan. Biarlah mukjizat ini menjadi alat penginjilan, menarik banyak orang ke kaki salib, menunjukkan bahwa Injil bukan hanya kata-kata, tetapi kuasa Tuhan untuk keselamatan dan kesembuhan setiap orang yang percaya. Bapa Surgawi, kami mengerti bahwa kerumunan orang mendesak Yesus, tetapi hanya sentuhan iman yang berbeda yang mampu mengeluarkan mukjizat. Oleh karena itu, kami tidak puas hanya dengan berada di gereja atau mendengar tentang Engkau. Kami menginginkan pengalaman nyata dari kuasa-Mu. Aku berseru agar setiap orang yang membaca atau mendengarkan doa ini
keluar dari kedangkalan religius dan memasuki dimensi supranatural, di mana yang mustahil menjadi norma. Biarlah kesembuhan bukan hanya kelegaan sementara, tetapi pemulihan yang lengkap dan definitif, mencabut akar penyakit, baik itu genetik, emosional, atau spiritual. Kami bernubuat bahwa ikatan kematian dan rantai penyakit sedang dipatahkan bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh urapan yang mematahkan setiap kuk, membawa kebebasan fisik yang akan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan yang Maha Kuasa, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau telah menanggung rasa sakit kami, dan oleh karena itu kami menolak untuk memikul beban yang telah dibayar di Kalvari dengan darah berharga Sang Anak Domba. Aku mengangkat suaraku melawan setiap pekerjaan sihir, melawan setiap kutukan turun-temurun, dan melawan setiap proyek neraka yang dirancang untuk membawa rasa sakit dan kemerosotan pada keluarga ini. Kami menyatakan bahwa salib Kristus adalah perisai kami dan bahwa tidak ada malapetaka yang akan datang ke kemah kami, karena darah perjanjian baru berbicara lebih keras daripada diagnosis apapun. Biarlah mulai hari ini, lagu di bibir hamba-Mu ini bukan lagi ratapan atau keluh kesah, tetapi nyanyian kemenangan yang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang melakukan mukjizat dan bahwa Dia telah bertindak dengan ajaib, membawa kesehatan, kekuatan, dan perspektif hidup yang baru. Tuhan yang ajaib, kami akan mengalami mukjizat dan menyanyikan mukjizat, bukan sebagai utopia yang jauh, tetapi sebagai pengalaman harian kami berjalan bersama-Mu. Rasa sakit mungkin telah berlangsung sepanjang malam yang gelap dan mengerikan, tetapi aku bernubuat bahwa sukacita sedang datang sekarang dengan fajar iman ini. Badai sedang mereda, angin yang berlawanan sedang berhenti, dan Yesus sedang masuk ke perahu hidup kami untuk mengambil kemudi. Terimalah sekarang, saudaraku, terimalah sekarang, saudariku, kelegaan yang begitu lama kau cari. Rasakan beban meninggalkan pundakmu dan rasa sakit meninggalkan tubuhmu dalam nama Yesus. Tuhan, aku menutup doa ini dengan kepastian bahwa mendengarkan-Mu adalah tindakan-Mu, dan bahwa bahkan sebelum kami selesai berseru, para malaikat telah dilepaskan untuk melayani kesembuhan. Aku berterima kasih karena kami tidak berdoa kepada Tuhan yang mati atau tuli, tetapi kepada Tuhan yang hidup, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang juga akan menghidupkan tubuh kami yang fana. Harapan kami tidak mati, ia diperbarui setiap pagi, dan hari ini harapan kami memiliki nama, Yesus Kristus, Sang Penyembuh Ilahi. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, melindungi kami dari ketakutan dan kecemasan. Bapa, aku mengakhiri seruan ini dengan menyatakan bahwa setiap pekerjaan sihir, iri hati, atau kejahatan manusia yang telah mencoba menyerang kesehatan orang ini runtuh ke tanah dan kehilangan efeknya sekarang. Darah Yesus menarik batas perlindungan yang tidak dapat ditembus di sekitar kehidupan ini. Tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menyentuh orang yang adalah biji mata Tuhan. Kesehatan akan tumbuh dengan cepat, kesembuhan akan mekar seperti taman yang disirami, dan kemuliaan rumah kedua pasti akan lebih besar daripada yang pertama. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, dan meninggikan-Mu, karena Engkau layak menerima semua kehormatan dan semua pujian atas mukjizat yang sudah terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, Dia yang mengalahkan kematian dan neraka, aku menyatakan kesembuhan, kelepasan, kelegaan segera, dan pembatalan setiap dekret kematian. Amin.
Amin dan amin. Saudaraku yang terkasih, saudariku yang terkasih, jika Roh Kudus menyentuh hatimu melalui doa ini, dan kamu merasakan harapan terlahir kembali di tengah rasa sakit, aku punya permintaan yang sangat istimewa dan mendesak untukmu. Ini bukan hanya video, ini adalah titik kontak profetik untuk hidupmu dan untuk kehidupan ribuan orang. Jika kamu percaya Tuhan sedang melakukan mukjizat sekarang, nyatakan imanmu dengan menekan tombol like yang ada di bawah. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya mendukung saluran, tetapi kamu berkata kepada dunia roh, "Aku menerima doa ini. Aku setuju dengan firman ini." Klikmu adalah tindakan iman, persetujuan digital yang mendorong pesan kesembuhan ini untuk mencapai ranjang rumah sakit, rumah tangga yang hancur, dan orang-orang yang kehilangan harapan. Aku juga meminta dengan segenap kasih Kristus agar kamu tidak menyimpan berkat ini hanya untuk dirimu sendiri. Bagikan doa ini sekarang juga di WhatsApp keluargamu, di grup gereja, dan kepada orang tertentu yang kamu tahu sedang menderita sakit atau penyakit. Kamu bisa menjadi alat yang akan Tuhan gunakan untuk membawa kesembuhan kepada mereka. Dan mohon berlangganan saluran dan aktifkan lonceng, karena Tuhan telah memberi kami arahan yang kuat untuk hari-hari mendatang, dan aku tidak ingin kamu ketinggalan dari apa yang akan Tuhan curahkan ke atas komunitas kami. Tinggalkan nama dan permintaan doamu di sini, di kolom komentar. Nyatakan, "Aku menerima mukjizatku," karena kami akan terus mendoakanmu. Biarlah damai sejahtera dan kesembuhan Tuhan menjadi bagianmu hari ini dan selamanya. Tinggallah dalam damai Kristus.